Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ferry Fadli, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Ekonomi dan Sosial Budaya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi dari kelompok kami, yakni produksi dan pemasaran rumput laut. Kami perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan 7 orang. Saya sendiri atas nama Siti Nur Aprianti selaku moderator, Miftah Khairati sebagai pemateri pertama, dan Rahmania sebagai pemateri kedua. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Miftah Khairati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Khairati sebagai pemateri pertama untuk materi produksi dan pemasaran rumput laut, pendekatan SCP dan strategi pengembangan pasar. Langsung saja, yaitu produksi dan ekspor rumput laut Sulawesi Selatan. 1. Produksi rumput laut. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan produksi rumput laut tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2017, sumbangan produksi rumput laut dari Sulawesi Selatan mencapai 34,71% dari total produksi rumput laut nasional, yaitu 3.660.340 ton. Produk yang kedua adalah ekspor rumput laut. Rumput laut yang diekspor dari Sulawesi Selatan dalam bentuk kering 98,89% dan semi-refine, kerajinan atau powder 1,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu bersaing dalam industri pengelolaan rumput laut, terutama dalam hal inovasi. Negara tujuan ekspor yang terbesar adalah China dengan persentase paling besar, yaitu 84,16% untuk rumput laut kering. Pelaku dan lembaga pemasaran rumput laut. Pelaku yang terlibat diantaranya adalah: yang pertama, pembudidaya, pedagang pengumpul lokal, pedagang besar, koperasi, eksportir, asosiasi, Komisi Rumput Laut Indonesia, perbankan, balai penguji dan sertifikasi mutu produk, instansi pemerintah. Selanjutnya adalah struktur, perilaku, dan kinerja pasar rumput laut. Yang pertama, struktur pasar rumput laut. Rumput laut yang selama ini dipasarkan di Sulawesi Selatan sebagian besar masih berupa rumput laut kering. Analisis struktur pasar rumput laut di Sulawesi Selatan dapat diketahui dengan melihat konsentrasi rasio 4 perusahaan terbesar dan besarnya hambatan masuk pasar. Rata-rata rasio 4 perusahaan terbesar dalam ekspor rumput laut pada tahun 2016 sebesar 86,39% dan pada 2017 sebesar 97,21%. Hal ini menunjukkan pasar rumput laut di Sulawesi Selatan berada pada kondisi pasar oligopoli sangat tinggi, berada pada kisaran nilai di antara 75 sampai 100%. Selanjutnya yang ketiga adalah kinerja pasar rumput laut. Preferensi konsumen untuk pasar ekspor rumput laut di Sulawesi Selatan belum menunjukkan adanya diversifikasi produk. Masih tingginya volume ekspor rumput laut kering Indonesia dibandingkan dengan produk di antaranya menyebabkan nilai tambah yang diperoleh masih relatif rendah. Oleh karena itu, orientasi pemanfaatan rumput laut sebagai komoditas ekspor dalam bentuk mentah atau raw material diarahkan menjadi produk antara yang memiliki nilai tambah tinggi.
Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Rahmaniyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Rahmana Nur akan menjelaskan materi kedua. Pendekatan SCP. Paradigma SCP dicetus oleh Mason 1939 yang mengemukakan bahwa struktur suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku, yang pada akhirnya menentukan kinerja industri tersebut. Dalam struktur pasar terdapat 3 elemen pokok, yaitu pangsa pasar, konsentrasi pasar, dan hambatan-hambatan untuk masuk pasar. Bank harus meningkatkan modal untuk mencapai skala usaha. Modal yang lebih besar memungkinkan bank mempertahankan usaha dan risiko serta melakukan pengembangan teknologi, serta meningkatkan kapasitas penyaluran kredit. Modal dapat berupa modal yang bersumber dari investor dan modal yang terungkap. Strategi pengembangan pemasaran rumput laut. Yang pertama, penguatan sistem resi gudang. Sistem resi gudang atau SRG telah memiliki dasar hukum sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG yang kemudian diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelolaan gudang. Resi gudang ini nantinya dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit dan pengelola dari perbankan. Sementara itu, sistem resi gudang atau SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Yang kedua, pengembangan industri pengelolaan rumput laut. Pohon industri hasil laut dengan komoditi Euchema cottoni memiliki 3 grade sebagai cabang industrinya, yaitu farmasi grade, industrial grade, dan food grade. Farmasi grade rumput laut banyak digunakan dalam industri bahan buatan gigi, pasta gigi, sampo, sabun, dan farmasi. Pada industrial grade, rumput laut banyak digunakan untuk industri pakan ternak, pengobaran, cat, printing, tekstil, kertas, dan keramik. Sedangkan pada food grade, rumput laut banyak digunakan dalam industri soft drink, es krim, susu coklat, roti, dan jam. Yang ketiga, kebijakan pengembangan rumput laut. Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan rumput laut tersebut diharapkan dapat mendorong rantai produksi rumput laut dari hulu hingga hilir kondusif bagi dunia usaha. Di era perdagangan bebas, ini telah berlaku sistem rantai pasok dan rantai nilai global, termasuk rumput laut industri Indonesia, sehingga industri hulu sampai dengan hilir memiliki nilai masing-masing. Untuk itu, semangat meningkatkan nilai tambah di sektor hilir harus berdampak juga bagi pembudidayaan yang ada di sektor hulu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.